Kita pengen tadabbur ayat supaya pengen healing perasaan kita yang sedang terluka. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Itu yaitu dengan tadabbur. Jadi ada tafakkur, ada tadabbur, ada terapi. Islam tuh banyak hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabbur Al-Quran, menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Maka ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah ketika di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa itu penyembuh. Dawa belum tentu sembuh kan? Bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa itu pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi sebagai syifa'un lima fis sudur, obat hati, ya, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu, sangat percaya. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya bagaimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuma yang membedakan satu dengan yang lain itu fadilahnya. Tapi semua sama-sama istimewa. Jadi nggak boleh ada satupun ayat yang kita anggap nggak penting. Apa yang penting ya, gitu? Nun, Qaf, Shad, ya, satu huruf doang. Nggak, biasa aja. Sehingga kita merasa kita baca ayat itu nggak terlalu istimewa. Sama satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf sama seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja. Alhamdulillah udah ngaji. Bukan kayak gitu. 10 kebaikan itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain kayak gitu? Oh, udah baca, lanjut baca. Udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Sayang banget dah. Dan ketika membacanya jangan target, saya ingin mencari waktu yang tepat nih biar khatam 1 juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai kapanpun gak kebaca jadinya. Asal ada waktu baca aja dulu. Dapat setengah halaman, dapat 2 baris, dapat 1 baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabbur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabbur caranya. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang soleh mentadabburi Al-Quran? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajat kita, secara tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi pun itu secara tematik, secara kontekstual. Apa yang alami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz, ya. Lalu sampai kepada Nabi itu berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Kenapa berangsur-angsur, Ustaz? Kenapa nggak urut? Nah, turunnya itu yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Lalu kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Nah, di sini kenapa nggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadabburi supaya menjadi solusi, petunjuk dalam hidup kita. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapi. Dan kita gak bakalan dapat petunjuk kalau nggak mengerti, kan? Coba baca petunjuk penggunaan obat. Nah, bahasanya contohnya ya bahasa Thailand atau Jepang gitu kan, yang kita nggak mengerti sekalipun. Banyak hap-hapnya. Ya, susah kan kita? Nih berapa hari sekali nih? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Nah, nggak bisa dapat petunjuk kita karena nggak ngerti baca cara resep obatnya. Maka supaya kita bisa tadabbur, kita pahami. Nah, memahaminya apa? Sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Kita boleh aja bagus banget baca Al-Quran secara berurutan, tapi itu target baca, target tilawah, bukan target tadabbur. Tadabbur itu beda dengan tilawah. Tilawah itu tetap, itu nggak bisa diganggu-gugat. Itu satu hari 1 juz, 1 bulan sekali khatam, itu lanjut aja udah. Karena itu memang target membaca. Tapi target tadabbur itu beda dengan target membaca. Bikin 2 target. Kalau tadabbur itu nggak panjang-panjang dan nggak berurutan, tematik, secara tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana cara kita cari temanya? Satu, bisa nyari ke
Simbah Google. Bisa cari Mbah Google. Jadi kalau mau ingin mendapatkan keajaiban lebih lanjut, itu bisa dengan cara pakai garpu tala, atau dengan cara membuka Al-Quran dengan secara acak lalu minta petunjuknya kepada Allah. Itu bisa juga. Nah, jadi jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai Al-Quran ini lari dari kehidupan kita. Tetap fokus sama tujuan hidup sesuai dengan fungsi Quran. Dan jangan sampai kita jauh dan mencari alasan yang lain untuk menjauh dari Quran. Nah, mudah-mudahan kita semua yang menonton video ini selalu istiqomah dan selalu membersamai Quran walaupun bagaimanapun keadaan kita sekarang. Allah tahu bagaimana kondisi kita, Allah tahu bagaimana keadaan kita, dan Allah tahu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah kita.